Anies Baswedan menanggapi penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Katanya, Tom Lembong adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, selalu mengutamakan kepentingan publik dan berfokus pada perjuangan kelas menengah di Indonesia. Pernyataan ini Anies sampaikan melalui akun media sosial X dan Instagramnya pada Rabu 30 Oktober 2024. Tom Lembong diketahui menjadi juru kampanye paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 lalu. Dia menjabat sebagai wakil kapten Timnas Pemenangan Anies Muhaimin. Anies menyebut penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah berita yang sangat mengejutkan. Meski begitu, ia optimis proses hukum yang dijalani sahabatnya itu akan berlangsung secara adil dan transparan. Selain itu, Anies juga meminta agar Tom tidak berhenti mencintai Indonesia meski saat ini dijerat kasus hukum. Ia pun menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sebelumnya Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tak hanya Tom, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI berinisial CS juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menyatakan Tom diduga mengizinkan impor gula saat Indonesia tidak mengalami kekurangan stok gula. Abdul menjelaskan, pada 2015 saat rapat koordinasi antar kementerian, pemerintah seharusnya tidak perlu mengimpor gula. Namun pada tahun yang sama, Tom mengizinkan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang merupakan pihak swasta yang tak berhak atas izin tersebut. Keputusan Tom dinilai melanggar keputusan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 yang menyatakan hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Abdul menambahkan keputusan Tom diambil secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Oleh karena itu, Tom Lembong dan CS langsung ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sementara CS di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Keduanya terjerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.